Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Mustafa Gufron, NPM 1901012043. Di sini materi saya adalah I'jazul Quran. Baik, seperti yang kita ketahui, secara bahasa ijaz merupakan deviasi bentuk masdar dari ajaza yang bermakna al-fa'ud meninggalkan atau as-sabq mendahului. Nah, ketika dikatakan ajazani fulan aifatani, bermakna seorang meninggalkan atau mendahului saya. Sedangkan al-mu'jizah berarti salah satu dari mukjizah para nabi alaihi salam. Sedangkan ajaza memiliki arti yang sama dengan do'ofa atau bermakna lemah. Nah, dalam Taj'al Arus juga dijelaskan bahwa semakna dengan mendahuluinya atau meninggalkannya. Dijelaskan juga pengertian mukjizat yang memiliki makna sebagai sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan lawan ketika terjadi tantangan. Sebagaimana dituliskan, Az-Zarqa ini mendefinisikan i'jaz sebagai sesuatu yang melemahkan atau menundukkan manusia yang beragam untuk menghasilkan sesuatu yang semisal dengannya. Nah, baik. Kemudian poin B, ijaz Al-Quran menurut para ulama. Penggunaan kata ijaz Al-Quran memiliki keterkaitan terhadap kata mukjizat Nabi. Dikarenakan bagian dari mukjizat Rasulullah SAW dianggap yang paling utama adalah Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran mengandung kemampuan ijaz menaklukkan. Kata ijaz Al-Quran tidak terlepas dengan istilah mukjizat Nabi. Akan tetapi perlu diperhatikan perkembangan dari penggunaan istilah ini sehingga memberikan makna dan pengertian yang utuh. Berkenaan dengan istilah ijaz Al-Quran, Mahmud Syakir menjelaskan istilah ijaz Al-Quran dan mukjizat Al-Quran dengan menekankan perhatian pada awal munculnya kedua istilah ini. Pertama, istilah ijaz Al-Quran dan mukjizat Nabi tidak terdapat baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bahkan istilah ini juga tidak terdapat pada perkataan sahabat, juga tidak muncul dalam ungkapan tabi'in. Istilah ini mulai muncul pada abad ketiga, kemudian perkembangan dengan sangat pesat pada abad-abad selanjutnya, sehingga masa kita sekarang ini dikatakan bahwa kedua istilah ini merupakan kata yang muhdas atau kata jadian, dan mualat atau istilah baru yang dimunculkan. Kata lainnya yang semakna dan menyertai kemunculan kata ijaz di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW adalah at-tahaddi. Kata ini juga merupakan kata yang muhdath dan mualat. Tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Juga tidak terdapat pada perkataan para sahabat dan tidak ditemukan dalam ungkapan-ungkapan tabi'in. Kata ini juga baru muncul pada abad ke-3, kemudian berkembang pada abad ke-4 dan menyebar luar dalam abad-abad setelahnya sampai masa sekarang ini. Selanjutnya, ijaz Al-Quran menjadi istilah yang populer digunakan untuk mengusung pembicaraan seputar keunggulan Al-Quran selaku firman Allah yang diwahyukan pada Rasulullah SAW. Dimulai abad ketiga, ulama dasar jaya muslim telah banyak membahas persoalan ijaz Al-Quran. Ibnu Sayyar An-Nazam, seorang teolog Mu'tazilah, menegaskan adanya sarfah pengalihan dalam kemampuan manusia untuk tidak mampu menandingi bahasa yang dipergunakan oleh Al-Quran. Teori ini menyadarkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk meniru dan mengimitasi Al-Quran, baik dari sisi substansi maupun redaksional. Hanya saja kemudian Tuhan melakukan
intervensi kepada manusia dengan mengalihkan kemampuan tersebut sehingga menjadikannya tidak mampu meniru Al-Quran meskipun satu ayat saja. Teori sarfah merupakan tempat pijakan An-Nazam dalam menjelaskan i'jaz Al-Quran. Maka dengan demikian An-Nazam memandang bahwa i'jaz Al-Quran tidaklah berada pada keunggulan ungkapan, struktur kalimat maupun gaya bertutur, akan tetapi berada pada posisinya sebagai bahasa yang bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai teks tidaklah berbeda dengan teks lainnya. Keunggulannya terletak pada isi yang dibawa dalam ungkapan Al-Quran tersebut, baik sesuatu yang gaib pada masa sekarang ataupun akan datang, yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Sedangkan Ali ibn Isa Ar-Rumani, seorang teolog yang juga beraliran Mu'tazilah, berpendapat bahwa i'jaz Al-Quran terletak pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, keduanya yakni yang pertama status Al-Quran sebagai bahasa Tuhan, dan yang kedua struktur serta gaya tutur atau statistik yang dimiliki oleh Al-Quran itu sendiri. Ditambahkannya juga i'jaz Al-Quran terletak pada harmoni yang menakjubkan antara statusnya sebagai firman Tuhan dan gaya tutur yang digunakan serta aspek-aspek linguistik lainnya yang tersusun dengan cermat di dalam Al-Quran. Abu Bakar Al-Baikilani, seorang ulama yang anti terhadap Mu'tazilah, menegaskan bahwa i'jaz Al-Quran terkandung di dalamnya, dan bukanlah i'jaz itu muncul dari intervensi Allah terhadap manusia berupa sarfah atau tindakan untuk mengalihkan bangsa Arab agar tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran atau melakukan imitasi terhadap Al-Quran. Meskipun ia tidak menafikan keunggulan Al-Quran dalam mengungkap berita-berita gaib, akan tapi Al-Baikilani lebih menyoroti bahwa i'jaz Al-Quran lebih jelas terlihat dari sisi kebahasaan dan tersusun kata-katanya. Akan tapi dalam hal ini Baikilani masih dipandang belum tuntas untuk menjelaskannya, sehingga terlihat ia hanya mengungkap keindahan bahasa Al-Quran. Kemudian macam-macam mukjizat dalam Al-Quran. Secara garis besar, mukjizat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal dan mukjizat imaterial atau logis. Mukjizat imaterial itu bisa dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan jenis pertama mukjizat. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi. Dalam arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat mereka menyampaikan risalahnya. Mukjizat material yang bersifat indrawi ini maksudnya adalah keluar biasaannya dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Contoh perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang demikian dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api yang sangat besar, berubah wujudnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah, dan lain-lain. Kesemuanya bersifat material indrawi sekaligus terbatas pada lokasi tempat mereka berada dan berakhir dengan wafatnya mereka. Mukjizat imaterial maknawi atau logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akal. Mukjizat ini sifatnya tidak dibatasi oleh suatu tempat dan masa tertentu dan dapat dipahami oleh akal. Mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran ialah berupa mukjizat imaterial karena dapat dijangkau oleh setiap orang yang berpikir sehat, bermata hati terang, berbudi luhur, dan menggunakan akalnya dengan jernih serta jujur
dimanapun dan kapan. Gaya bahasa. Ya, kemudian segi-segi kemujizatan Al-Quran yang pertama kita lihat dari gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Bukan saja orang-orang mukmin, tetapi juga bagi orang-orang kafir. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk ke Islam. Bahkan Umar bin Khattab pun yang mulanya dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha membunuhnya, memutuskan masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah Muhammad hanya karena membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik apapun. Dan yang kedua adalah susunan kalimat. Kedatipun Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Di dalam uslub tersebut terkandung nilai-nilai istimewa yang tidak akan pernah ada ucapan manusia. Kemudian hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Al-Quran menggunakan dua cara tatkala menetapkan sebuah ketentuan hukum, yakni pertama, secara global. Persoalan ibadah umumnya diterangkan secara global, sedangkan perinciannya diserahkan kepada ulama melalui ijtihad. Kemudian yang kedua, secara interperinci. Hukum yang dijelaskan secara terperinci adalah yang berkaitan dengan ulama, yang berkaitan dengan utang piutang, makanan yang halal dan yang haram, memelihara kehormatan wanita, dan masalah perkawinan. Kemudian berita tentang hal gaib. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa sebagian mukjizat Al-Quran itu adalah berita gaib. Salah satu contohnya pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1898, ahli purbakala Loret menemukan satu mumi di lembah raja-raja Luxor, Mesir, yang dari data-data sejarah terbukti bahwa ia adalah Fir'aun yang bernama Munifah yang pernah mengejar Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut Fir'aun tersebut. Apa yang ditemukan adalah salah satu jasad utuh, seperti yang diberitakan oleh Al-Quran, surat Yunus ayat 92, yang artinya, maka pada hari kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuatan kami. Quran surat Yunus ayat 92. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.